Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 4 Wates, dan kami hormati Bapak Ibu Guru Karyawan-Karyawati SD Negeri 4 Wates. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul di aula SD Negeri 4 Wates ini untuk melaksanakan yang menjadi ketugasan kami berdua, saya Utari Budihati dengan Ibu Novi selaku calon guru penggerak angkatan 9, yang mana tugas kami adalah melaksanakan aksi nyata untuk modul 1.4 mengenai budaya positif, dan dengan kegiatannya diseminasi budaya positif. Tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan banyak dukungan kepada kami di dalam kami melaksanakan kegiatan ini. Kepada Bapak Ibu Guru juga kami mengucapkan banyak terima kasih karena sudah mendukung kami sampai dengan kami saat ini berada di modul 2. Untuk modul yang terakhir adalah modul 1.4. Di dalam kegiatan kami di pendidikan guru penggerak ini kami akan belajar 3 modul, jadi modul 1, modul 2, dan modul 3. Materi pada diseminasi siang pada hari ini ada 7. Yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, ketiga motivasi perilaku manusia, keempat kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol atau restitusi, 6 keyakinan kelas, dan 7 segitiga restitusi. Baiklah, untuk modul yang pertama atau materi yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar. Nanti yang pertama adalah membangun budaya positif. Sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Tugas guru menurut Ki Hajar Dewantara adalah menyediakan lahan, ya. Kita ini diibaratkan sebagai petani. Si petani itu membuat lahannya supaya bagaimana tanaman itu bisa tumbuh dengan baik. Tentu diperlukan kondisi yang baik. Kemudian yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Untuk teori kontrol ini, mari Bapak Ibu kita bermain sebentar, ya. Melakukan permainan cobalah buka, ya. Coba, jadi salah satu akan berperan menjadi A. Monggo yang akan berperan sebagai A. Siapa, Pak? Tugas A adalah mengepalkan salah satu tangan. Bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Kemudian rekan Anda berperan sebagai B. Tugas B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Baik, siap ya? 3, 2, 1. Boleh dengan segala cara yang boleh diiming-imingi, boleh. Cukup ya Bapak Ibu. Tangan yang berhasil menyimpan barang berharganya. Siapa yang berhasil menyimpan barang berharganya? Oke. Mungkin bisa menyampaikan pendapatnya tuh apa yang Anda lakukan atau bagaimana? Saya mengepalkan tangan saya dengan kuat dan erat, dan saya meyakini karena ini adalah sesuatu yang sangat berharga, maka ini harus saya jaga dengan sebaik mungkin. Luar biasa sekali. Ada yang
Bapak Ibu tangannya. Oke, bagaimana perasaannya Pak Su? Kok bisa sampai lepas? Saya sudah berusaha menjaga. Berusaha menjaga barang berharga saya dengan serupa tenaga, namun apa daya, Mas Ahwan terlalu kuat sehingga tidak mampu menjaga barang berharga saya. Dalam hal ini posisi saya kalah kuat. Oke, terima kasih. Berarti Pak Afan tadi memang mencobanya memang sekuat tenaga. Oke. Jadi Bapak Ibu, ini ada perubahan paradigma menurut teori kontrol atau ilusi kontrol dari Dr. William Glasser, bahwa dulu itu kita meyakini bahwa guru bisa mengontrol murid. Nah, coba contohnya tadi Pak Selu tadi ini bisa untuk Pas karena Pak Afan bisa sebagai seorang guru bisa mengontrol muridnya, itu pandangan dulu. Jadi ketika dulu itu kita sebagai guru biasanya yang kontrol murid harus apa, kita mau apa itu biasanya kita agak maksa. baik. Jadi di sini Bapak Ibu, murid itu bisa kita kontrol itu sebenarnya karena murid itu membiarkan dirinya untuk kita kontrol. Itu untuk yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini juga penting Bapak Ibu. Jadi anak ini biasanya kita berikan reward untuk penguatan positif itu. Nah, anak biasanya akan melakukan apa yang kita inginkan, tapi ini sesuatu yang jangka pendek, karena jika tidak diberikan reward maka anak mesti tidak akan melakukan. Jadi itu sifatnya hanya sementara saja. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga kita sering berkata kepada murid kita, ini Bu Guru itu sudah dari rumah capek, kamu di sekolah diajari ngeyel. Nah, seperti itu ibaratnya, itu yang membuat murid merasa bersalah itu juga sebenarnya ya itu sesuatu yang tidak bagus untuk pembentukan disiplin positif untuk anak. Itu. Kemudian yang keempat, ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang sudah disampaikan Bu Novi tadi ya, bahwa kita orang dewasa, bahwa anak-anak itu harus nurut sama orang tua ya, seperti itu. Itu juga merupakan suatu miskonsepsi ya untuk perubahan paradigma. Kalau dulu mungkin seperti itu, kalau sekarang mungkin sudah berubah karena zamannya juga sudah berubah. Itu Bapak Ibu teori kontrol dari William Glasser. Nah, kemudian paradigma perubahan dalam pendidikan yang berikutnya adalah paradigma mengenai stimulus respon menjadi teori kontrol. Ya, jadi kalau dulu ada stimulus, kita beri rangsangan apa untuk murid, kemudian murid akan merespon. Nah, ini kalau dulu jadi di stimulus respon ini teorinya bahwa realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi kita memandang murid kita itu sama semuanya, ya. Jadi tidak memiliki keberagaman baik di dalam minat, bakat dan sebagainya, latar belakang. Kemudian kalau dalam teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita ini berbeda. Jadi nanti masing-masing anak akan bisa menanggapi apa yang kita sampaikan atau perintahkan itu dengan sikap yang berbeda-beda pula. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ini hampir sama dengan nomor 1 ya. Kemudian untuk teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, jadi kita juga harus melihat juga keberagaman murid-murid kita. Tidak bisa kita menyamaratakan untuk semua murid. Kemudian di teori stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kadang-kadang kita sebagai guru ketika mengajar itu ya menggunakan cara ini, diselesaikan dengan cara ini, satu ragam kegiatan saja. Padahal murid kita itu memiliki gaya belajar ataupun minat ataupun dukungan yang bermacam-macam dari rumah masing-masing dan dari kodratnya masing-masing. Kemudian untuk teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus memperhatikan bahwa anak itu juga memiliki
memiliki pandangan-pandangan, pemikiran-pemikiran mereka sendiri. Tugas kita tadi seperti di awal tadi ya hanya menuntun supaya tidak anak itu tidak tersesat seperti itu nggih. Jadi tetap berada di jalannya tetapi tidak merubah kodratnya. Kemudian berikutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selama ini nggih kita perilaku buruk, wah bocah kurang tertib dan sebagainya, itu kita menganggapnya sebagai sesuatu yang salah gitu nggih. Kalau di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Anak-anak itu melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Setelah ini kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi yang kita lakukan ya, orang lain tidak bisa mempengaruhi kita untuk melepaskan, tetapi hanya diri kita yang bisa membuka tangan itu entah dengan alasan. Kemudian stimulus respon di sini saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu ya. Orang lain itu bisa melakukan apa yang kita lakukan karena dirinya sendiri itu membiarkan orang lain untuk melakukan kontrol pada diri kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi ada pemaksaan ya. Tadi dicontoh ini ya, itu di stimulus respon. Jadi ada pemaksaan mungkin di kelas kita memberikan apa, nanti istirahatnya agak lama dan sebagainya, itu ya untuk itu. Kemudian kalau sekarang kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus respon yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Ini ya menang kalah. Kemudian kalau teori kontrol itu model berpikir menang. Ini bukan sesuatu yang sombong dan sebagainya ya, tapi karena kita dengan kelebihan ataupun kekurangan kita harus tetap itu menang. Itu baik, itu Bapak Ibu paradigma mengenai disiplin positif, mengenai budaya positif ya. Untuk yang pertama perubahan paradigma di dalam dunia pendidikan. Terima kasih Bu Tari. Bapak Ibu, mohon izin kami melanjutkan untuk pembahasan yang kedua, yaitu disiplin positif. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah sangat terbiasa mendengar kata disiplin, bahkan sering mengucap kata disiplin. Nah, sebenarnya apa makna disiplin itu? Monggo Bapak Ibu mungkin bisa berpendapat. Disiplin menurut Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Kalau menurut saya, disiplin itu bisa diartikan berperilaku sesuai dengan apa yang seharusnya. Dalam hal ini adalah mungkin seperti aturan seperti itu. Jadi dia itu patuh pada aturan itu. Oke, mari kita lihat apakah sudah sesuai dengan makna yang sebenarnya atau belum. Nah, ternyata Bapak Ibu, disiplin itu berasal dari kata bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar ya. Jadi ternyata makna awal disiplin itu adalah belajar ya. Kemudian makna kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato ya. Kemudian disiplin diri menggali orang dari potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Ini disiplin diri, menggali orang dari potensinya menuju ke arah tujuan, apa yang dia hargai. Kalau selama ini pada aturan atau syarat dan rukunnya itu tadi yeah. Namun dalam budaya kita ini makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan ya. Kepatuhan ini biasanya lebih pada aturan yang ingin dilakukan oleh si murid, oleh anak didik kita, biasanya seperti itu. Nah, kecenderungan umum ini disiplin itu ada rasa ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan mulia. Kalau anak biasanya sekarang itu kan disiplin itu kan karena ingin adanya mendapatkan kepatuhan tadi, sehingga jika dia tidak patuh dia akan merasa tidak nyaman karena takut akan mendapat hukuman. Seperti itu yang selama ini kita lakukan kepada anak-anak, bukan untuk mencapai tujuan mulia, padahal awal katanya tadi adalah belajar itu. Kemudian lanjut. Nah,
Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi kalau selama ini anak-anak kita masih disiplin tapi masih ada rasa tidak nyaman, berarti dia takut. Belum timbul kesadaran dalam diri anak-anak kita untuk melakukan sesuatu yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargainya. Ya, nilai-nilai itu nanti merupakan nilai yang mengarah pada nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang menjadi tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Dalam pendidikan kita saat ini, nilai-nilai kebajikan itu termasuk dalam profil pelajar Pancasila. Masih ingat ya Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila ada berapa dimensi? Oke, mungkin kita bisa praktekkan nyanyi bersama-sama ya. Mungkin dengan berdiri Bapak Ibu bisa supaya tidak sepakat. Terima kasih. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Mari beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang akan kita tanamkan pada murid-murid kita. Bapak Ibu, tadi kita sudah mempelajari tentang paradigma perubahan belajar, kemudian juga disiplin positif. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Tari bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang itu mempunyai alasan. Nah, ini adalah teori dari motivasi perilaku manusia. Jadi setiap kita, tidak hanya murid kita ya Bapak Ibu, kita sebagai orang dewasa saja berperilaku apapun yang kita lakukan itu pasti punya alasan, entah itu baik atau buruk, pasti ada alasan yang tersembunyi di dalamnya. Nah, itu alasannya diantaranya itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapat imbalan atau penghargaan orang lain. Dua tindakan ini, alasan untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan ini berasal dari luar atau dari dalam diri Bapak Ibu? Dari luar, ya betul. Ini merupakan alasan ekstrinsik. Ya, jadi alasan ini jika dilakukan oleh anak-anak berarti mereka punya alasan dari luar. Seperti tadi misalnya patuh pada aturan, itu tujuannya supaya tidak dihukum, berarti mereka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau anak-anak itu melakukan suatu kebaikan demi mendapatkan penghargaan dari gurunya, maka dia ingin mendapatkan imbalan dari orang lain. Itu dua-duanya merupakan motivasi ekstrinsik atau dari luar diri murid. Sementara yang ingin kita tanamkan pada murid adalah yang ketiga ini, yaitu motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik anak untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilainya diantara adalah nilai-nilai kebajikan yang termuat dalam profil pelajar Pancasila. Ini ada tentang hukuman dan konsekuensi. Ada sebuah contoh Bapak Ibu, nanti bisa kita baca. Ini ada contohnya adalah Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya di kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Begini kira-kira Bapak Ibu yang ditunjuk oleh gurunya untuk maju ke depan.
Nah, kelas semakin gaduh ya, anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah setuju tidak dengan pendapat Pak Seno terhadap Iva? Monggo. Oh, apa alasannya Pak? Karena itu akan membuat anak semakin malu dan semakin rendah diri. Ada lagi Bu Dewi? Menjatuhkan harga diri anak. Menjatuhkan harga diri anak ya. Apakah tadi benar ya Bapak Ibu ya? Jadi memang kita juga kurang tidak setuju dengan pendapat Pak Seno karena memang akan membuat anak merasa semakin malu dan harga diri anak itu semakin jatuh ditertawakan oleh teman-temannya. Nah, menurut Bapak Ibu yang kedua ini, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva tadi merupakan hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu pasti sudah tahu ya Pak, hukuman itu bagaimana, konsekuensi bagaimana, sudah paham ya? Monggo Bapak Ibu, termasuk hukuman atau konsekuensi Bu Yati, monggo. Menurut saya itu termasuk hukuman. Hukuman karena Iva tadi kan tidak mendengarkan ya tadi, tidak mendengarkan dan tiba-tiba gagap karena dia hanya mengerjakan menggambar ya. Nah, itu kalau disuruh maju terus memegang hidung itu tadi seperti dikatakan Pak Kris Budui, termasuk mempermalukan anak, membuat anak rendah diri. Nah, itu harusnya Pak Seno itu tidak seperti itu ya. Itu termasuk hukuman karena anak semakin malu ya. Seharusnya kalau konsekuensinya anak ditanya dulu mengapa malah menggambar, tidak memperhatikan pelajaran matematika, dan kemudian ditanyakan kalau seperti itu bagaimana, mau seperti apa, misalnya konsekuensinya apa, misalnya saya segera mengerjakan, karena tadi saya kurang konsentrasi atau ada masalah, perlu kita telusuri juga. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk Bu Yati. Lengkap sekali, sudah nyerempet materi berikutnya Bapak Ibu. Ya, jadi memang tindakan Pak Seno tadi termasuk hukuman karena jelas tadi mempermalukan Iva, berarti di dalam posisi ini Iva itu semakin tidak nyaman ya. Ada timbul rasa tidak nyaman dari dalam diri Iva sehingga itu merupakan hukuman, bukan konsekuensi. Oke, lanjut Bu. Ya. Ini hukuman itu membentuk siswa pada identitas gagal. Jadi kita ada dua, ada identitas gagal, ada identitas sukses. Identitas sukses itu sudah ada disiplin, tapi kalau identitas gagal itu lebih ke hukuman tadi. Sesuatu yang menyakitkan terjadi, seperti contohnya tadi, Iva merasa sakit, semakin malu, semakin rendah diri karena dipermalukan. Kemudian dia tidak nyaman untuk jangka panjang. Ya. Pasti akan diingat oleh teman-temannya terus sampai besok-besok, seperti itu ya. Di sini korban bisa mendapat keadilan. Ya. Di sini korbannya dapat keadilan, murid atau anak tersakiti, itu hukuman. Kemudian kalau kita mau memasukkan ke identitas sukses, sudah ada disiplin di sini, ini ada konsekuensi, ada restitusi. Untuk konsekuensi dulu, memang sesuatu itu harus terjadi. Kita gak sering memberikan konsekuensi terhadap murid, tidak masalah selagi itu masih membentuk pribadi murid sesuai dengan nilai kebajikan yang ingin kita tanamkan pada mereka. Kemudian dalam konsekuensi itu tidak nyamannya murid itu terjadi selama jangka pendek saja. Lalu korban bisa diabaikan dan murid atau anak dibuat tidak nyaman itu masih ada, rasa tidak nyaman masih ada. Sementara pada restitusi itu nanti ada banyak pilihan ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Yati tadi. Kemudian pada restitusi itu lebih menguatkan murid dalam waktu jangka panjang. Jadi bukan menghukum, bukan memberikan konsekuensi, tapi memberi penguatan. Ya, saat ini kita belajar untuk selalu memberi penguatan pada murid. Jadi bukan hukuman, bukan menakut-nakuti, tapi kita menguatkan tindakan murid. Kalau tindakan yang salah harus kita apakan, nanti akan kita pelajari bersama.
Kemudian di sini pada restitusi korban mendapatkan ganti dan mendapat penguatan tadi sudah. Lanjut. Nah, ini pada yang konsep hukuman tadi, perilaku pasif agresif anak mungkin akan meningkat. Lalu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya, jadi kalau muridnya tidak takut pasti akan tambah ngeyel, seperti itu ya. Kemudian ini hanya berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi hanya berlaku saat itu, tidak terbawa dalam kehidupannya sehari-hari untuk menuju masa depan. Kemudian ada kalimat yang selalu diucapkan guru, ciri-cirinya adalah peraturannya adalah ini, kamu harus begini. Seperti itu masuk ke dalam hukuman. Kemudian kalau anak tidak suka, akibatnya adalah anak akan membenci peraturan itu. Seperti itu pada konsep hukuman. Sementara pada konsep konsekuensi, penguatan hanya berjalan dalam jangka waktu pendek, jadi mudah hilang. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi guru terus-menerus. Bila guru kurang memonitoring, kurang supervisinya, nanti penguatan yang sudah disampaikan kepada anak itu akan hilang. Lalu dalam konsekuensi juga membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Jadi tidak hanya di sekolah saja, tapi juga bisa dibawa dalam kehidupan anak ketika memposisikan dirinya sebagai anggota masyarakat. Untuk kalimatnya yang biasa diucapkan oleh guru untuk konsep konsekuensi ini adalah guru menanyakan apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, terima kasih. Itu kita memberikan penguatan pada anak. Nah, di sini anak akan lebih merasa menghormati peraturan, jadi tidak terpak banget begitu nih Bapak Ibu. Nah, lalu ketika kita masukkan dalam konsep restitusi, nanti masalah akan terpecahkan. Seperti disampaikan Bu Yati tadi, kita cari tahu ya Bu Yati, dicari tahu alasannya apa sih gitu. Ya, kenapa Iva berbuat seperti itu? Gurunya harusnya mencari tahu. Nah, itu masalah akan terpecahkan bila dicari tahu. Murid juga akan belajar bertanggung jawab pada perilakunya. Ya. Lalu fokusnya adalah pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang dengan harapan tidak diulang lagi oleh murid. Seperti itu, tentunya melalui penguatan tadi. Lalu untuk kalimat yang biasa diucapkan oleh guru ini adalah apa yang kamu yakini. Tadi disampaikan di awal bahwa materi hari ini ada tentang keyakinan kelas. Nanti kita akan lihat, nanti bisa diterapkan dalam restitusi. Ditanyakanlah kepada anak itu apa yang kamu yakini, ya, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi bukan gurunya yang langsung ngejudge gitu ya. Kalau selama ini kan kita langsung ngejudge sama anak, kamu begini melanggar ini. Nah, kemudian dapat hukuman dari guru. Namun kita nanti akan mencoba untuk memberikan materi tentang restitusi sehingga nanti anak itu bisa lebih menghormati dirinya dan lebih menghormati orang lain, tidak merasa terpaksa karena sudah ada motivasi dalam diri anak untuk melakukan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini dalam konsep hukuman ada mode paksaan. Tentunya tadi Iva juga terpaksa maju di depan untuk menunjuk hidupnya, ini juga terpaksa, dia pasti tidak rela hati kalau ditanya sebenarnya, ya. Kemudian dia nanti mendorong menyalahkan dirinya juga. Ini membentuk konsep buruk pada diri anak. Kemudian anak kalau terus-terusan seperti itu anak akan belajar menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Lebih baik aku sembunyikan kesalahanku. Jadi anak nanti akan malah jadi pembohong seperti itu. Kemudian ini hukuman itu mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, ya. Jadi membayar impas kesalahannya. Kalau tadi Pak gurunya marah sehingga menghukum Iva, itu sudah Pak gurunya merasa impas ya, karena Iva tidak memperhatikan pelajarannya Pak Seno sehingga Iva harus mendapat hukuman. Seperti itu. Kalau dalam konsekuensi itu masuk ke dalam stimulus respon. Ini mendorong pada kepatuhan karena ada stimulusnya. Kemudian konsep dirinya sudah konsep diri yang baik, anak akan belajar taat pada aturan
aturan. Dan ini sudah masuk pada mengontrol anak dengan penguatan yang positif. Akan lebih bagus bila kita masukkan dalam poin yang restitusi, karena sudah menggunakan teori kontrol yang nanti akan kita pelajari. Kemudian dalam teori itu akan mendorong disiplin positif anak. Ya, konsep diri anak akan semakin kuat dari dalam dirinya sendiri, bukan lagi dari luar, tapi sudah timbul dari dalam diri anak. Kemudian anak akan belajar memecahkan masalah, bukan karena dijudge tadi sehingga dia merasa tidak nyaman, tapi melalui konsep diri yang kuat, anak akan memahami kesalahannya apa sehingga dia berusaha memecahkan masalah. Ya, di sini anak sudah belajar memegang kendali kontrolnya, sudah bisa mengontrol dirinya sendiri. Yaitu pada motivasi intrinsik, teori motivasi manusia tadi. Nah, sekarang kita coba latihan Bapak Ibu. Ini ada tindakan dilakukan oleh guru. Ini kira-kira masuk pada hukuman atau konsekuensi. Nomor satu, Mencatat mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Termasuk hukuman. Oh iya, betul Bapak Ibu. Ya, tepuk tangan. Untuk yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya, benar. Tepuk tangan. Pertanyaan ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Ya, betul, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ya, sudah paham tentang hukuman dan Jadi, konsekuensi. apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi, Bapak Ibu? Konsekuensi. Jadi sesuatu yang dia lakukan bukan ditanggalkan ya dia sesuatu yang dilakukan karena akibat dari tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan juga. Jadi akibat dari satu perbuatan yang dia lakukan itu konsekuensi. Tapi kalau hukuman, saya pikir ke orang, konsekuensinya itu bisa dilawan saya sendiri, dilawan kemauan sendiri. Tapi kalau hukuman kan orang lain yang memberikan, gitu. Baik. Ya, terima kasih Pak Sar, kita beri aplaus untuk Pak Sar ya. Ya, terus kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau hukuman itu biasanya dari satu pihak ya, biasanya guru ya langsung memberikan hukuman, murid tidak tahu ya. Kalau guru akan memberikan sesuatu yang tidak nyaman. Kemudian kalau konsekuensi itu biasanya kan di peraturan murid sudah tahu dan tidak berarti akan apa itu ya. Jadi itu konsekuensi dari tindakan yang dilakukan dan murid biasanya sudah tahu. Nah, ini untuk yang berikutnya, kalau tadi hukuman, konsekuensi, sekarang penghargaan. Ya, saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini menurut dari pendapatnya Alfie Kohn. Ya, jadi biasanya kalau untuk penghargaan ini biasanya kita di kelas juga sering menjanjikan sesuatu untuk anak-anak ya, misalnya diberi bintang atau diberi apa itu di kelas. Nah, ini ternyata suatu penghargaan ini juga nanti merupakan sesuatu yang bisa menjadi hukuman juga untuk anak. Ya, Alfie Kohn ini mengukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya.
Menurut KON secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. KON selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ya. Jadi penghargaan ini juga nilainya ternyata sama dengan hukuman Bapak Ibu. Mengapa bisa begitu? Karena pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Ya, kalau memberikan hadiah itu kan biasanya hanya jangka pendek saja, saat diberi hadiah saja. Penghargaan ini tidak efektif. Seseorang mau melakukan sesuatu hanya jika memperoleh penghargaan. Nah, ini jadi sifatnya hanya sementara. Kemudian penghargaan merusak hubungan, menimbulkan perasaan iri dan tidak jujur. Ini misalnya di kelas kita memberikan penghargaan atau memberikan bintang kepada siswa yang sudah tertib atau yang sudah mengerjakan dengan baik dan sebagainya. Nanti teman-temannya yang lain yang tidak diberikan penghargaan akan itu merasa iri. Ya, jadi akan merusak hubungan dengan sesama teman. Ini kemudian juga bisa mengakibatkan tidak jujur. Ini bisa sebenarnya bukan pekerjaannya yang dia lakukan, tapi supaya mendapatkan hadiah. Jadi ini menjadi itu tidak jujur dalam mengerjakan tugas. Kemudian penghargaan juga menurunkan kualitas. Berbuat baik, usaha maksimal hanya jika ada penghargaan yang akan diterima. Ini ya, jadi menurunkan kualitas juga. Misalnya kita memberi hadiah pada murid-murid yang bisa praktek wudu dengan baik, misalnya itu ya. Ini juga akan, jika tidak diberi hadiah, tentu tidak akan melakukan dengan maksimal. Kemudian penghargaan juga mematikan kreativitas. Jadi anak akan menjadi kreatif jika dijanjikan penghargaan. Sebenarnya ini di teori yang sebelumnya ya, stimulus respons sebenarnya itu ya, ada stimulus, ada respons gitu. Tapi ternyata ini kalau di paradigma yang baru ini penghargaan ini malah merusak untuk anak, mematikan kreativitas. Terakhir, penghargaan menghukum. Bagi yang tidak menerima penghargaan akan merasa terhukum. Misalnya dulu di sebelum kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka itu kan biasanya ada perankingan ya, ranking itu ya. Nanti anak-anak yang biasanya tidak ikut ranking itu kan akan merasa terhukum. Jadi penghargaan itu ternyata juga menghukum untuk anak-anak. Baik, kita lanjut untuk materi yang keempat. Ini tentang kebutuhan dasar manusia. Tadi ada motivasi. Anak itu melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Kemudian ada suatu kebutuhan yang ingin dipenuhi ya, ingin dipenuhi oleh anak tersebut sehingga melakukan sesuatu perbuatan yang mungkin menurut kita itu belum tepat atau tidak perlu untuk dilakukan. Ini jadi ini kebutuhan dasar manusia. Ini realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kebutuhan hidup manusia ini ada 5 ini ya, Bapak Ibu. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ini jadi kita harus memahami bahwa anak-anak didik kita ini memiliki suatu kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga mungkin perilakunya di kelas ini belum menunjukkan untuk suatu budaya yang positif, sehingga anak itu melakukan sesuatu, termotivasi melakukan sesuatu karena ada suatu kebutuhan yang belum tercukupi atau terpenuhi. Lanjut, jadi ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, ini mengenai makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian kalau kebutuhan mengenai penguasaan, ini mengenai harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebutuhan yang keempat mengenai kebutuhan kebebasan. Ya, anak ini ingin mandiri, memiliki keinginan mencoba hal yang baru. Kemudian mampu mengendalikan arah dirinya.
Yang kelima, ini kebutuhan akan kesenangan. Biasanya anak-anak itu paling dekat dengan ini ya, kebutuhan untuk bermain. Ini ya, bermain, kemudian humor, antusiasme dan tertawa. Nah, ini yang perlu kita perhatikan pada anak-anak kita. Mengapa atau motivasi apa yang membuat mereka melakukan sesuatu itu. Contoh kasus ya, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Ya, kita lihat ya, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Doni. Ya, ini ada kemungkinan, beberapa kemungkinan. Yang pertama, Doni lapar dan orang tuanya tidak memberi makan siang. Jadi ini kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, teman Doni jadi memperhatikan Doni. Jadi pengen diperhatikan oleh temannya. Jadi ini merupakan kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Ya, jadi ini kebutuhan penguasaan. Ya. Terus keempat, Doni merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya. Jadi butuh ini kebutuhan akan kebebasan. Ya. Itu kemudian yang kelima, Doni hanya iseng dengan menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Jadi dia senang. Ya, kebutuhan akan kesenangan itu ya yang ingin dipenuhi. Jadi begitu Bapak Ibu, ketika putra putri kita melakukan sesuatu itu kita tanya atau kita perhatikan sebenarnya apa toh alasannya ya anak tersebut melakukan hal itu. Lanjut. Nah, berlatih lagi Bapak Ibu. Ada suatu murid ini ya di kelas itu pulang-pulang menangis ini di rumah dan mengadukan kepada ibunya. Ini ya, terus si anak tersebut mengatakan kalimat-kalimat ini pada ibunya. Yang pertama, Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan tidak seru jadinya. Jadi ini kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi? Kebutuhan akan kesenangan. Coba penuhi kesenangan. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru loh. Membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan rasa diterima. Terus aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin bu guru aja. Kebebasan, ya kalau bosan itu kan butuh bebas, itu ya melakukan sesuatu yang monoton, ya, itu ya, jadi merasa bosan. Kemudian yang keempat, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah disuruh nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Penguasaan. Jadi kebutuhan penguasaan. Baik Bapak Ibu, kami lanjutkan untuk yang kebutuhan dasar manusia sudah ya. Sekarang untuk memenuhi kebutuhan itu tadi kan murid itu kadang melakukan tindakan yang menyimpang dari aturan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Di sini kita akan mencari tahu bagaimana kita seharusnya menanggapi perilaku murid tersebut. Apakah kita akan berdiri di posisi kontrol penghukum? Ini kita akan masuk kepada posisi kontrol guru. Ada 5 ya. Yang pertama adalah posisi penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah.
Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, posisi pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Oke, kita akan melihat sebuah tayangan yang disampaikan oleh Ibu Diah Samsiati selaku pelatih guru dan praktisi pendidikan dari Kemendikbud. Kita simak bersama terkait contoh-contoh dari kelima posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol itu mengaksikan kasus Nael yang terlambat hadir 2 kali dari sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, Kira-kira mana Bapak Ibu yang paling ideal untuk diterapkan kita? dapat menunjang motivasi intrinsik manajer. Ya, Yang mana? posisi manajer. Yang manajer. Ini memang posisi ideal. Manajer, betul. Ya. Posisi manajer yang paling mahal. Sesi inilah semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Beri tepuk tangan Ibu untuk itu. Ya, terima kasih. Jadi sudah paham ya Bapak Ibu untuk 5 posisi kontrol tadi. Nah, ini sekarang kita akan berlatih. Setelah tadi mengamati video, dalam video ada kalimat-kalimat yang menunjukkan posisi kontrol guru. Nah, sekarang pernyataan ini siapa yang mengatakan? Posisi kontrol mana yang mengatakan ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu yang mana Bapak Ibu? Posisi kontrol mana yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu? Pemberi rasa bersalah, kata Bumur. Oke, coba dicek. Iya, betul Bumur. Ya, tepuk tangan. Ya. Oke, Bumur menyimak. Oke. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi mana ini Bapak Ibu? Oh, Pak Sarul ya penghukum. Oke, bagus Pak Sarul ya. Tepuk tangan untuk Pak Syarul. Oke, lalu ayolah lakukan demi saya ya. Tuh, posisi mana itu tadi? Yang nadanya lembut, ya teman. Betul sekali Bapak Ibu. Ya, lanjut. Ini yang terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Oke, kelihatan sekali ya, karena di sini kalimatnya sudah menuntun anak untuk memecahkan masalahnya sendiri ya. Oke, terima kasih, beri tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Silakan berdiri dulu perbincangan supaya 2 materi terakhir ini yang nanti harapannya bisa dilaksanakan oleh Bapak Ibu di kelas masing-masing. Ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk. Tuk tik tak tik, tuk tik tak, suara sepatu kuda. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk. Tuk tik tak tik, tuk tik tak, suara sepatu kuda. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Kita akan sampai pada materi yang ke-6 mengenai keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas. Tadi di posisi manajer ditanyakan keyakinan kelasnya apa, ya seperti itu ya. Anak-anak sudah tahu bahwa keyakinannya bisa menyebutkan bahwa keyakinannya itu apa di kelas. Nah ini untuk keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku maupun kelompok. Menurut Gaussen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, yaitu motivasi intrinsik dari 3 teori motivasi tadi ya.
Jadi yang ingin kita capai adalah yang ketiga tadi, yang bisa motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti peraturan. Ya, biasanya di sini anak-anak itu patuh karena hanya sekedar mengikuti peraturan karena tidak mau tadi mendapatkan hukuman tadi ya, itu menghindari ketidaknyamanan dengan hukuman. Nah ini bisa kita rubah dengan membuat suatu keyakinan kelas. Jadi budaya positif itu akan tercipta, akan terbentuk itu dari lingkungan positif. Lingkungan positif itu berasal dari kelas-kelas yang Bapak Ibu ampuh itu ya, dengan adanya keyakinan kelas, kemudian peraturan kelas. Nah sekarang perbedaannya apa Bapak Ibu untuk keyakinan kelas dan peraturan kelas? Nah perbedaannya untuk peraturan kelas dan keyakinan kelas. Nah, kalau peraturan tadi kan biasanya dari luar, dari luar dirinya. Jadi anak-anak itu mematuhinya hanya karena untuk menghindari sesuatu ketidaknyamanan tadi. Kalau keyakinan kelas itu karena terbentuk memang dari apa yang anak-anak yakini. Ya biasanya anak-anak ikut terlibat juga dalam membentuk suatu keyakinan kelas. Jadi bukan hanya satu pihak guru yang menentukan, tetapi juga anak-anak juga meyakini hal tersebut sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah disampaikan di awal. Oke. Kemudian ini tahapan untuk pembentukan keyakinan kelas ya. Tentang apa itu keyakinan kelas, bahwa keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya karena nilai-nilai kebajikan tadi, nilai-nilai kebajikan tadi yang kita percaya, yang kita pakai, kita laksanakan di pendidikan kita adalah 5 profil pelajar Pancasila. Dari sekian banyak nilai-nilai kebajikan dari para ahli, ada yang 9 pilar kebajikan dan dari 7 virtues dan sebagainya dari para ahli-ahli itu. Ya, semuanya sudah terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, ya pernyataan umum. Jadi tidak perlu yang panjang-panjang, tetapi sesuatu yang umum yang diyakini. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Misalnya ada keyakinan kelas tidak berlari di lorong kelas, misalnya di teras. Ini kan bisa kita ganti menjadi kalimat positif menjadi berjalanlah di lorong atau di teras itu ya. Jadi dengan kalimat-kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak ya, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Tidak perlu banyak-banyak. Misalnya kita membuat keyakinan kelas bersama anak-anak, nanti kita kumpulkan apa yang pendapatnya, terus yang sama-sama nanti kita jadikan satu, terus jadikan satu dalam nilai universal. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ini kayak kalau di sekolah ya, sesuatu yang bisa diterapkan di kelas ataupun di sekolah. Itu tadi ada si Naren yang selalu terlambat tadi kan keyakinan kelasnya dia melanggar apa? Menghormati dan menghargai orang lain. Gitu. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Oke. Jadi nanti untuk pembuatan keyakinan kelas ini tidak guru, tetapi guru bersama dengan murid itu di kelas. Terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi nanti kalau sudah terbentuk, nanti kita evaluasi itu ya, mana yang sudah bisa berjalan dengan baik, mana yang perlu dievaluasi, diperbaiki. Nah, kemudian ini Bapak Ibu untuk berlatih ya, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu ada kesehatan dan ya, hormat, kemudian apalagi yang ada di profil pelajar Pancasila. Contoh, ini ada peraturan kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan apa yang dituju? Disiplin, tanggung jawab, coba Bu Novi, ya nilai kebajikan tanggung jawab. Okay. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghargai, dan
menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan komitmen. Kemarin tadi terlambat, kan ditanya keyakinanmu apa? Kan tidak menghormati orang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira nilai kebajikan, ya, menghormati orang lain dan keselamatan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Nah, ini yang cukup agak perlu waktu lama juga ya supaya bisa antri, ya, menghormati orang lain dan kesabaran. Ini nilai-nilai kebajikan yang harus juga anak-anak yakini. Itu ya, jadi akan melakukan kegiatan atau hal-hal itu sehingga tercipta budaya positif. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, menggali peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi nanti kita curah pendapat dengan anak-anak, kemudian anak-anak akan menyampaikan kira-kira apa saja yang bisa akan dijadikan untuk peraturan. Kemudian dari peraturan itu nanti dibuat menjadi kalimat positif, kalimat yang positif. Kemudian menyarikan peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan atau keyakinan. Seperti tadi, mengembalikan barang ke tempatnya, berarti ada nilai kebajikannya, tanggung jawab. Kemudian tidak terlalu banyak, antara 3 sampai 7 keyakinan saja. Jadi di kelas, untuk membuat keyakinan kelas tidak perlu terlalu banyak. Kemudian meninjau ulang keyakinan kelas dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas. Nanti ada contohnya ya, yang sudah dibuat di kelas 5A. Jadi kalau sudah dibuat, nanti anak-anak harus menyetujui itu dengan memberikan tanda tangan atau cap jempol atau apa yang diletakkan juga di bawah peraturan kelas tersebut. Kemudian keyakinan kelas kalau sudah selesai, sudah ditandatangan, sudah disetujui, kita tempel supaya bisa dilihat. Ini contohnya dari kelas 5, proses pembentukan keyakinan kelas. Ini slide foto yang saya sajikan video, saya unggah di media sosial. Nah, ini saya membagikan kertas kepada anak-anak. Kemudian saya meminta anak-anak untuk nilai-nilai kebajikan yang ingin mereka terapkan di kelas. Kemudian anak-anak sudah menuliskan nilai-nilai kebajikan itu. Nah, selanjutnya anak-anak maju menempelkan nilai-nilai yang mereka tulis itu di papan tulis. Ini saya kasih kertas, sekarang saya simpan ini sebagai dokumentasi. Dari nilai-nilai ini kemudian saya bacakan. Kemudian saya minta anak-anak untuk membuat satu kalimat positif yang menuju pada nilai kebajikan yang ingin mereka tuju, yang ingin mereka lakukan. Nah, ternyata anak-anak itu sangat antusias dalam menyampaikan pendapatnya. Nah, itu kemudian diperolehlah 5 nilai kebajikan, 5 nilai keyakinan kelas yang disepakati bersama oleh warga kelas 5A. Ini nilai-nilainya. Kemudian saya buat dalam bentuk banner, saya cetak, lalu anak-anak melalui ini yang menyepakati bersama dengan cara menandatangani. Ini juga mereka bahagia dan ketika setiap kegiatan pembelajaran ini sudah tidak panjang lebar harus menjelaskan apa, nanti tinggal minta anak-anak untuk melihat kembali, memandang, membaca lagi, mengingat-ingat lagi keyakinan apa yang sudah mereka cetuskan di kelas untuk mereka lakukan. Itu supaya menjadi pegangan mereka ketika akan melakukan suatu kegiatan, sehingga harapannya bisa menjadi budaya positif di kelas yang menular menjadi budaya positif di sekolah dan dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari baik di sekolah maupun di rumah dan di lingkungan masyarakat. Seperti itu. Ini adalah contoh dari keyakinan kelas 5A. Kalimatnya ada menghargai dan menghormati orang lain, berkata jujur, saling menasehati, gotong royong penuh semangat, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini nanti anak-anak
ingin kalau misalnya ada kegiatan apa itu mereka ingin memberikan yang terbaik dari dirinya. Baik Bapak Ibu, ternyata tidak terasa sudah sampai ke materi yang ketujuh ya, ini segitiga restitusi. Ya, tadi di awal sudah disebutkan ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, jadi dari restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi bukan hukuman, bukan konsekuensi, tapi untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi tidak merasa semakin terhukum ya, tapi menyadari akan kesalahannya. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Tadi contoh kemarin tadi juga ditanyakan solusinya ya, apa solusinya supaya tidak terlambat. Tadi memasang alarm, terus ada yang bisa mengingatkan, tidak ada kakaknya, ibunya, itu tadi ya. Jadi mencari solusi-solusi supaya masalahnya itu bisa terpecahkan. Kemudian memberikan penawaran bukan paksaan ya, di posisi manajer tadi tidak ada pemaksaan tetapi hanya penawaran-penawaran. Nah ini Bapak Ibu segitiga restitusi ya, yang dinamakan segitiga restitusi. Ini yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, ya, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini kata-kata ya, dalam menstabilkan identitas. Maaf Bapak Ibu, jadi segitiga restitusi ini diawali dari yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan seperti tadi contoh Naren tadi. Kemudian dalam menstabilkan identitas ini biasanya ada beberapa kata atau kalimat yang diucapkan oleh guru, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian validasi tindakan ini untuk mencari tahu latar belakang alasannya mengapa melakukan hal tersebut, sesuai dengan tadi ada kebutuhan, motivasi dan sebagainya, untuk menggali hal-hal tersebut. Jadi kata-katanya biasanya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian yang terakhir adalah menstabilkan identitas. Jadi menanyakan keyakinan. Jadi ketika keyakinannya itu sudah diyakini apa yang dilanggar dari keyakinan tersebut, anak-anak bisa mencari solusi yang terbaik untuk memperbaiki kesalahannya. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar tadi ya, terus keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kemudian yang keyakinan yang terakhir penjelasan. Kamu ini menjadi orang yang seperti apa? Ini ya, tahapan-tahapannya ada 3. Yang pertama tadi sudah ya, menstabilkan identitas dengan beberapa kalimat yang bisa diucapkan oleh guru ini. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah untuk menggali alasan atau latar belakang atau motivasi dari mengapa si anak tersebut melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas, menanyakan apa yang diyakini oleh anak tersebut. Ya, ini contohnya dari Kemdikbud oleh Ibu Diah Samsiati Rajasa MSc. Contoh penerapan segitiga restitusi. Alhamdulillah sampai di sini Bapak Ibu. Jadi ini tadi adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi yang bisa kita lakukan mulai dari sekarang. Jadi misal sekarang Bapak Ibu menemukan tindakan atau perilaku anak-anak yang kurang sesuai, maka mari bersama-sama kita sudah tidak
lagi langsung ngejudge anak, langsung menghukum atau minta konsekuensi anak, kita mencoba memberikan penguatan kepada anak melalui penerapan segitiga restitusi. Yang pertama tadi dengan menstabilkan identitas, jadi kita tidak serta-merta menyalahkan tindakan anak, karena sudah kita tahu bersama bahwa perilaku anak itu pasti punya tujuan, punya motivasi, punya alasan yang mendasari mengapa anak berbuat seperti itu. Kemudian setelah kita mencari tahu alasannya, kita sudah bisa memvalidasinya, anak sudah bisa menyebutkan itu, berarti anak sudah menyadari bahwa dirinya itu salah, melanggar satu keyakinan, melanggar nilai kebajikan yang ditanamkan di sekolah, seperti itu. Setelah itu baru kita mengingatkan lagi kepada anak tentang keyakinan yang sudah mereka buat. Oleh karena itu, kiranya tentu Bapak dapat menerapkan restitusi dengan lengkap dengan ketiganya. Saya yakin Bapak Ibu pernah melaksanakan, karena secara tidak sadar kita pasti pernah melaksanakan restitusi pada anak. Namun mungkin ini kalau refleksi dari diri saya belum lengkap dengan 3 langkah yang ada pada segitiga restitusi. Mungkin baru langkah pertama dan langkah kedua, belum sampai menanyakan keyakinan kelas karena belum kita buat. Nah, setelah ini silahkan Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas bersama anak-anak, sehingga nanti dari keyakinan kelas di setiap kelas, sudah saya awali di kelas 5, nanti harapannya dari kelas 1 sampai kelas 6 bisa melaksanakan bersama-sama. Keyakinan kelas itu kemudian bisa kita tampung bersama, kita jadikan sebagai keyakinan sekolah, sehingga nanti ketika kita menemukan ada tindakan penyimpangan peraturan dari anak, kita semua bisa saling melakukan restitusi, tidak hanya kepada murid di kelas kita saja, tapi mungkin saya sebagai guru kelas 5 juga bisa melakukan restitusi untuk murid kelas 2 atau mungkin untuk murid kelas 4, karena kita dari keyakinan kelas itu kita buat sebagai keyakinan sekolah. Itu saja dari Bu Tari. Ada tambahan? Baik Bapak Ibu, jadi untuk keyakinan dan 5 posisi kontrol itu juga bisa kita terapkan juga mungkin di rumah ya, untuk putra putri kita di rumah ya, jadi bisa untuk menempatkan diri tidak hanya di sekolah dalam 5 posisi kontrol itu, tapi di rumah juga bisa dilaksanakan. Baik, kiranya ini saja materi yang bisa kami sampaikan untuk acara selanjutnya, yakni diskusi. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau konfirmasi dari materi 1 sampai 7 yang sudah kami sampaikan berdua, saya dengan Bu Novi tadi. Monggo. Monggo Bapak Ibu jika menghindari untuk diskusi. Pas gitu. Oke. Mungkin segitiga restitusi ini mungkin kalau di kelas-kelas rendah, di kelas 1, 2, 3 mungkin nanti dengan bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh anak-anak, tapi yang arahnya atau tujuannya adalah 3 langkah tadi, 3 langkah restitusi tadi. Baik, kemudian kami mohonkan Harni, monggo. Terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan penghargaan dan hukuman. Kalau di situ tadi sama ya, penghargaan sama dengan hukuman. Itu jika penghargaan diberikan ketika ada seperti tadi semacam iming-iming, kalau nanti juara akan saya berikan hadiah. Nah, bagaimana jika penghargaan itu diberikan tanpa ada perjanjian terlebih dulu? Jadi ketika anak itu mencapai sesuatu, kemudian guru memberikan penghargaan. Misalnya penghargaan tidak harus dalam bentuk materi ya, bisa dalam bentuk verbal atau apa. Itu bagaimana? Apakah bisa membawa dampak positif kepada anak? Karena setahu saya kemarin itu penghargaan memang sangat dibutuhkan, sangat penting bagi anak untuk menumbuhkan motivasi. Tetapi penghargaan yang tanpa adanya perjanjian terlebih dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah disampaikan Ibu Haryastuti. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dalam perubahan paradigma ada
penghargaan tadi ya. Jadi teori stimulus respon tadi kami sudah menyampaikan, kemudian ada teori kontrol. Ya, memang itu penghargaan itu bisa untuk menumbuhkan motivasi, tapi motivasi yang masih dari luar, ekstrinsik tadi ya. Jadi bisa memang, tapi masih ekstrinsik, belum motivasi intrinsik. Ya, ini yang masih kita lakukan memang itu ya, motivasi itu. Jadi harapannya di dalam budaya positif ini menumbuhkan itu motivasi intrinsik dari anak-anak. Jadi bukan karena ada stimulus respon tadi ya dia. Oke, itu. Baik, menambahkan dari jawaban Bu Tari, jadi memang penghargaan dalam bentuk kalimat dan itu tidak dengan perjanjian begitu ya Bu Harni, itu diperbolehkan, namanya itu reward. Nah, yang karena nanti memang bisa memotivasi anak, namun hal itu juga tidak bisa dilakukan secara dalam bentuk rutinitas. Jadi mungkin secara insidental saja dan bukan dalam bentuk barang. Ya, kemarin kan ada pertanyaan juga kalau yang terkait kalau mengingat penghargaan bagaimana. Nah, misal di kelas atau apa itu silakan anak-anak bisa mengikuti lomba. Kalau dalam perlombaan memang biasanya ada yang namanya hadiah, karena itu dalam perlombaan itu memang sudah ada iming-imingnya dari awal. Namun untuk penanaman budaya positif di sekolah, kita ingin menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid, sehingga mari kita bersama mulai meminimalkan yang namanya penghargaan dalam bentuk barang. Kalau dalam bentuk kalimat dan sesekali itu memang diperbolehkan, karena memang anak juga butuh yang namanya reward sebagai motivasi diri, walaupun masih bersifat motivasi ekstrinsik seperti itu. Dan harapannya dengan kita mulai menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa, itu tidak menimbulkan ketergantungan. Kalau penghargaan secara verbal dilakukan secara terus-menerus kepada anak, itu kan juga nanti anak merasa biasa. Kalau rutin, ya, mungkin Bapak Ibu bisa merasakan sendiri deh, kalau ketika kita memberikan penguatan berupa reward kepada anak dengan ucapan pujian dan itu dilakukan terus-terusan, itu anak kan juga merasa biasa terhadap reward yang kita ucapkan pada anak. Namun kalau kita sesekali memberikan penghargaan itu memang boleh seperti itu. Ya, itu saja. Ada lagi Bapak Ibu mungkin dari refleksi kira-kira bagaimana atau tambahan atau mungkin masih ada yang mau ditanyakan terkait materi kita pada siang hari ini? Kesan-pesan ataupun apa yang sudah Ibu dapatkan dari kegiatan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Hari ini kegiatan yang dilakukan hari ini sangat-sangat menyenangkan bagi saya. Kenapa? Karena kegiatan ini menarik dan juga menambah banyak sekali pengetahuan baru bagi saya, khususnya saya pribadi. Terutama di sini pada posisi kontrol guru, bahwa di sini guru itu ternyata memiliki fungsi kontrol yang sangat banyak, dan tentunya dari 5 fungsi kontrol tadi, bagaimana kita bisa menjadi seorang manajer, itu sebuah tantangan tentunya, dan saya ingin mencapainya juga karena tadi juga dimotivasi. Kemudian selanjutnya ini juga menarik yang terakhir tadi, segitiga restitusi ya, bahwa apabila kita memenuhi permasalahan, kita tidak serta-merta menjustifikasi anak, tapi bagaimana kita bisa menerapkan prinsip segitiga restitusi itu supaya tentunya anak-anak bisa menuju karakter yang lebih baik. Jadi secara garis besar
kegiatan yang dilakukan oleh Bu Utari Budiarti dan juga Bu Novia Rini Puji Lestari ini alhamdulillah sangat bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Tentunya dari apa yang disampaikan Bu Tari dan Bu Novi bisa untuk memotivasi Bapak Ibu guru untuk juga melaksanakan apa yang hari ini didapat. Meskipun tidak serta-merta harus langsung semuanya, tapi saya yakin dalam hati Bapak Ibu guru juga akan tergerak, oh seperti ini toh ternyata seharusnya begitu. Mungkin itu Bu Tari, Bu Novi, terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bu Arni. Semoga kita bersama-sama bisa melaksanakan sedikit demi sedikit seperti yang disampaikan tadi, ya, tidak harus serta-merta karena kita juga punya peran di dalam kelas sebagai pemimpin pembelajaran. Tentunya kita dapat mengatur sebaik-baiknya kapan kita akan melaksanakan penanaman budaya positif ini melalui materi-materi yang sudah kita sampaikan hari ini. Begitu. Ada lagi Bapak Ibu? Ini Bu Hani, monggo. Ya, terima kasih. Dari diseminasi ini banyak tadi menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bu Arni, ya. Ternyata banyak sekali istilah-istilah dari calon guru penggerak yang kita dapatkan pada hari ini, baik itu secara istilah maupun apa-apa yang harus kita terapkan terhadap anak didik kita. Nah, ini memberikan pengalaman-pengalaman baru kepada kita, dan harapan saya adalah dari hasil diseminasi ini teman-teman bisa melaksanakan. Dan karena ini hanya yang beberapa waktu ya dilaksanakan, didiseminasikan dalam waktu kurang lebih 1,5 jam, tentu saja teman-teman banyak yang belum paham. Karena itu nanti kita tindak lanjuti pada kegiatan komunitas belajar yang akan kita mulai pada hari Jumat depan. Jadi untuk hari Jumat depan itu nanti kegiatan kombelnya adalah kita menjaring kebutuhan kita. Yang selanjutnya dari hasil penjaringan kebutuhan itu nanti kita buat program selama beberapa bulan ke depan. Nah, dengan adanya komunitas belajar, maka kita akan terus mengupgrade apa yang kita peroleh, pengetahuan kita. Dan ini tadi ternyata setelah ada pemaparan dari Bu Tari dan Bu Novi itu saya merasa banyak sekali ketinggalan yang dari istilah-istilahnya maupun apa-apa yang harus kita laksanakan. Oh, ternyata kemarin saya menerapkan kepada murid saya banyak kekurangannya, banyak hal-hal yang harus saya benahi. Yang kemarin saya merasa benar, oh ternyata itu belum benar. Ya, terima kasih Bu Tari dan Bu Novi atas diseminasi untuk hari ini. Semoga nanti teman-teman, termasuk saya juga, bisa mengimplementasikan baik kepada peserta didik kita dan saya terutama kepada teman-teman di sekolah. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi kami haturkan kepada Bu Harni, Bu Arni dan seluruh Bapak Ibu yang sudah memberikan sumbangsihnya, dukungannya kepada kami dalam kegiatan aksi nyata dari modul 1.4 untuk diseminasi budaya positif ini. Alhamdulillah kegiatan kita hari ini sudah berjalan dengan cukup baik, lancar dan menyenangkan. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Akhirnya karena waktu juga sudah sangat sore ya Bapak Ibu, mohon maaf sekali karena kami menyita waktu Bapak Ibu. Untuk itu supaya tidak berlama-lama lagi, marilah segera saja kita akhiri kegiatan pada sore hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Di tempat duduk berdoa mulai. Cukup. Sekali lagi kami haturkan terima kasih. Ada kurang dan salahnya dari kami berdua mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan membawa manfaat bagi Bapak Ibu semua. Akhirnya kami akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.